Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah. Jemaah Kampung Takwa Asten rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang melihat siaran ini, ada Kang Sumardi di Jogja ya. Adanya kakak semua udah pulang tuh, mudah-mudahan sehat selalu. Siapapun yang mendengar, waalaikumsalam Kang Sumardi. Jauh ya Jogja nih. Mudah-mudahan studinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan musik untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan. Ada Kang Anwar. Kapan main ke rumah lagi, Kang? Kita lanjutkan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan masih di surat Asy-Syu'ara. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Nabi Musa meminta kepada Fir'aun untuk melepaskan Bani Israel. Ya. Kemudian menyampaikan juga bahwa dia, Musa dan Harun, dua orang itu adalah Rasul dari Rob semesta alam, Rabbul Alamin, semua alam ini ya, Rob dari semua alam. Jadi sudah sampailah Musa setelah sebelumnya sempat ada keraguan-raguan dari Musa. Saya kan lidahnya keluh, kemudian saya pernah melakukan pembunuhan ya. Jadi Nabi Musa menyampaikan kepada Allah bahwa aku ini pernah cacat di Fir'aun gitu. Tapi kata Allah, pergilah kalian berdua, lalu sampaikanlah dengan ayat-ayatku ya. Ada Bu Guru Aci. Selamat datang Ibu Guru, tetap semangat membina anak-anak solehah insya Allah, dan sabar ya. Anak-anak tuh perlu sabaran. Kasusnya ini sama kayak Nabi Musa ini, betapa dia berat pastilah, karena datang lagi ke bapak angkatnya dan menyampaikan bahwa dia adalah Rabb semesta alam. Mari kita lanjutkan di ayat ke-18 surat Asy-Syu'ara. Teman-teman yang ada Android silakan dibuka Android Qurannya ya, ataupun Al-Qurannya ya. Ayat ke-18, Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sini. Kata Fir'aun. Ditutuplah kira-kira layar sebelumnya ya, ketika layar menyampaikan kepada Fir'aun langsung ditutup dan dibuka lagi masalah konfrontasi antara Musa dengan Fir'aun, masalah perdebatan antara Musa dengan Fir'aun. Ketika disampaikan bahwa kami adalah utusan Allah, Rabb semesta alam, Fir'aun berbicara, alam nurabbika fina, bukankah engkau sudah berada di dalam perlindungan kami ya. Walidan, ketika engkau waktu kecil, kata si Fir'aun. Waktu kecil engkau berada perlindungan kami. Walabista fina min umurika sinin, dan engkau tinggal ya bersama kami dalam masa beberapa tahun umurmu. Nah, ini diingetin lagi. Jadi kalau bahasa kita, ente ini kan udah dulu kan di rumah kita, kenapa ngomong yang kayak gini? Kenapa nggak waktu dulu aja ngomongnya? Gitu ceritanya lagi.
Dan kenapa nggak ada pendahuluan gitu? Dulu kan mestinya diomongin dong satu-satu gitu, bahwa aku akan diutus menjadi utusan Rob semesta alam. Mestinya kamu ngomong kayak gitu Musa gitu. Kamu kan dulu aku yang asuh gitu. Ini bahasa Firaun. Apa namanya, bahasa dia berharap dia punya argumen ya, karena ini pasti lumayan jauh kan, hampir puluhan tahun ketika Musa pergi ya. Lumayan puluhan tahun sampai udah punya istri baratnya Musa. Tahu-tahu ngomongnya begitu, kami adalah utusan Rob semesta alam. Padahal Firaun itu menyatakan dirinya bahwa dia adalah Rabbukumul A'la. Alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sini. Kami yang memelihara kamu waktu kamu kecil, kamu bertahun-tahun tinggal di sini. Ini biasa kan kalau orang tuh kadang-kadang begitu tuh. Kebaikan punya ada udang di balik rempeyek kan gitu. Dan di balik batu lagi. Dia punya maksud juga ternyata kebaikan. Nah, ayat selanjutnya ayat 19 ditambah lagi dengan nada ejekan. Nada ejekan yang enggak rasa-rasanya tidak pantas dikemukakan di situ. Sembari mengancam dari Firaun. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan kamu telah berbuat satu perbuatanmu ya, yang telah kamu lakukan, dan kamu termasuk orang-orang yang tidak mau membalas budi, orang-orang ingkar, nggak mau bersyukur kira-kira. Sekarang pertanyaannya, apa perbuatan yang sudah dilakukan Musa? Ya, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafir. Itu adalah pembunuhan yang dilakukan Musa terhadap Kipti. Ada juga yang mengatakan orang Mesir lah, mungkin apa namanya, sukunya Firaun lah, atau mungkin orang golongan Firaun. Jadi tidak, ini ejekan yang bahasa sindiran lah kalau bahasa kita. Lu kan udah melakukan itu tuh, gitu bahasa kita. Ente kan udah melakukan hal yang kayak gitu, yang menjijikan, yang harusnya dikisas ente itu, dikisos, dibunuh lagi gitu. Oleh kita gitu. Karena kita sudah kehilangan satu nyawa gara-gara kamu. Gara-gara Musa kamu. Kamu tuh pembunuh Musa. Gak pantas kamu ngomong kayak gini. Kira-kira begitu tuh si Firaun. Ya, makanya disebutkan bahwa saya pernah melakukan perbuatan, yaitu pembunuhan kepada siapa? Kepada kaum Kipti waktu itu. Saya khawatir saya dibunuh, makanya tolong jadikan siapa? Harun sebagai rasul. Bukan maksudnya kalau dia mah mungkin tidak peduli ya dia dibunuh dan sebagainya, tapi dakwanya akan mandek kan kalau salah satu nabinya dibunuh. Makanya diminta Harun. Nah, dan itu benar memang disampaikan oleh Firaun. Kamu kan udah melakukan itu tuh hal jijik dan sebenarnya buruk, rusak sekali. Anda itu pembunuh, kriminal. Anda mestinya dibunuh. Kenapa Anda ngomong kayak gini, ngomong model kami utusan Rob semesta alam. Anda tuh mengada-ngada ya, gitu. Jadi Firaun ini berargumentasi gimana caranya, karena ini kan menggetarkan dia, pasti itu. Kalau dia sudah disampaikan bahwa ada Tuhan lain selain dia dan jauh lebih besar, ya hilang semuanya itu kekuasaan dia. Jamaah kamu takwa astagfirullah, dan teman-teman yang melihat atau mendengarkan siaran ini, allati fa'alta wa anta minal kafirin, Anda itu orang yang ingkar, orang yang tidak bersyukur, orang yang tak tahu membalas budi.
udah waktu kecilnya diurus dari bayi, ya. Udah gede dikit membunuh. Anda tuh tak punya balas budi, tak punya rasa syukur. Ini Firaun nih ngomong kayak gini. Bayangkan. Jadi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dicari celahnya, dan itu sampai sekarang dicari celah supaya wah, kan banyak tuh ulama-ulama yang dicari di ini, wah chatan dia dengan orang lain ini disebutin. Dan jangan salah, ini nanti nih apa namanya, video-video kayak gini juga dicek sama orang tuh, mana kata-kata yang Pak Arfan ini pantas seperti itu dicek. Kalau ada kata-kata yang wah ini berhubungan dengan ini aja nih gitu loh, untuk menghancurkan dakwah, itu pasti itu menghancurkan orang-orang yang menyuruh kepada Allah, itu pasti ada. Ya. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai dia dibilangin, wah dia itu kan ngobrol sama orang di luar Arab tuh biar tahu kisah-kisah yang dulu tuh, nanti didengarin terus diapalin sama dia, gitu kira-kira. Ada celah-celah yang berusaha dicari. Sampai kemarin waktu surat An-Nur kita sampaikan bagaimana celah manusiawi Nabi digedor sama sekali. Kenapa? Dituduh coba istrinya itu berbuat terong. Wah banyak. Jadi orang yang menyeru kepada kebaikan selalu diintai oleh orang-orang yang akan menyeru kepada kejahatan. Sekali lagi ya, ini tolong di hashtag. Penyeru kebaikan diintai penyeru kejahatan. Itu sudah pasti. Oke, kita lanjutin. Ini masih kisah tentang Musa. Jadi Firaun, wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta. Ente tuh udah melakukan itu tuh loh. Membunuh. Ya. Anda ini tak ada syukur-syukurnya. Ya. Lanjut. Ayat ke-20. Ayat ke-20 surat Asy-Syu'ara. Qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Kata Nabi Musa. Lidahnya sudah ya mungkin alhamdulillah dikabulkan oleh Allah bahwa dia punya lidah yang kurang nyaman bersuara dan sebagainya. Lalu dia menanggapi ini omongan tadi, bantahan-bantahan kepada Firaun. Qala fa'altuha, ya benar saya melakukan. Enggak ngeles. Musa enggak ngeles. Benar saya melakukan. Idza wa ana minadh-dhalin, aku waktu itu khilaf. Kenapa? Karena saya apa? Saya waktu itu terbawa fanatik suku Israel. Nah, waktu itu dia membela kaum Bani Israel waktu itu. Dan orang tahu bahwa ini adalah Musa, adalah Bani Israel. Fa'altuha, benar dia sebutkan. Ya. Bahwa ini adalah dia yang melakukan pembunuhan itu. Waktu dulu lah kira-kira itu. Waktu khilaf, waktu dia mungkin tidak mengerti ya, bahwa yang namanya hubungan suku itu tidak ada kecuali didasari dengan hubungan kepada Allah. Ya. Wa ana minadh-dhallin. Kami waktu itu khilaf. Ini Musa nih. Kan kita tahu kalau ada pertemuan kayak gini pasti beramai, di orang-orang tuh pada melihat lah. Kalau nggak melihat mereka akan mendengar dari sebelah kamar-kamar kanan kiri gitu. Bayangin aja lah satu ruangan kanan kirinya itu ada pembesar-pembesar, menteri-menteri, di situ macam-macam orang-orang kaya dan sebagainya. Pasti di belakangnya tuh di situ ada yang rame-rame itu ada Musa gitu. Ayat 21. Lanjut ya, pelan-pelan aja kita lanjut. Fa farartu minkum lamma khiftukum wa wahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Lalu aku lari dari kamu, dari Firaun, dari kalian. Lamma khiftukum, karena aku takut. Pasti dibalas kan?
fawahabali rabbi, dan lalu Allah memberikan kepadaku hukma, ilmu, hukum, kebijakan. Waja'alani minal mursalin, dan menjadikan aku sebagai bagian dari nabi mursalin. Sebelum kita bahas tentang temanya, coba ada kata-kata minadh-dhalin, lin ujungnya. Minal mursalin, lin, bukan mir rasula sebagai rasul, tidak, tapi mursalin. Jadi inilah bentuk keindahan dalam Al-Qur'an. Ada seni di situ. Ada seni susunan ayat. Jadi yang pertama minadh-dhalin, ya. Di bawahnya juga mursali. Jadi ujungnya i dan n, bersajak lah. Makanya sulit untuk menemukan buku setanding Al-Quran itu nggak bisa. Di situ ada ada tekanan di situ, ada seni di situ. Ya. Ya. Nah, itu ya sedikit ya tentang seni. Dan coba kita lihat, fafarortu minkum, aku lari dari kamu, dari kalian, aku lari. Lamma khiftukum, aku takut. Takut dibalas lah, namanya membunuh. Fawahabali rabbi, kemudian Allah memberikan kepadaku, Tuhanku memberikan kepadaku hukma, ilmu, kebijakan. Setelah itu, setelah dia melakukan pembunuhan, dia keluar, kemudian menuju ke satu tempat, ya, kemudian mengembala kambing, punya istri dan sebagainya. Kita sudah ini dilewati lah. Itu juga gaya lewat-melewat dalam Al-Quran, itu lagi gaya lewat-melewat. Tidak menceritakan satu kisah sesuai dengan amanat dari surat ini. Itu bagian dari caranya Allah untuk mendidik kita. Waja'alani minal mursalin, dan menjadikan aku sebagai rasul. Nah, di sini juga mursalin berarti kan jamak. Yang pertama adalah dia jadi rasul semesta alam, rasul dari Rabb semesta alam. Yang kedua adalah ini sudah biasa, rasul-rasul dari dulu udah ada gitu. Jadi benang merah, ini benang merah, ini kabel merah kalau ini. Benang merahnya itu sudah ada dari zaman dulu. Di sini aja, ya mungkin kalau bahasa kita, di sini di mana, di Mesir aja ada Yusuf di situ. Ya. Sebelumnya ada Yakub, ya. Ada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Ya. Nah, Israel itu kan dari Yakub ke bawah. Jadi ini adalah, kami ini mursalin, orang yang diutus, dan udah ada benang merahnya dari dulu gitu. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tuh disampaikan. Dan tugas Musa adalah mengajak Bani Israel keluar dari Fir'aun, menghancurkan kezaliman Fir'aun, sehingga Bani Israel bisa tertata lagi. Tauhidnya dengan benar, agamanya udah ada, sudah ada mengakar di dia, tetapi tauhidnya udah nggak benar, makanya diperbudak oleh Firaun. Dan ayat selanjutnya, watilka ni'matun, ayat ke-22 ya. Watilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israel. Dan begitulah kenikmatan atau kesenangan yang kamu berikan kepadaku, ya kata Musa. An abatta bani Israel, gara-gara kamu tuh memperbudak Israel. Nah, ini dibalik lagi sama Musa. Nah, ini penting bagi kita. Orang yang menyeru kepada kebenaran, kepada kebaikan, harus punya landasan.
Jangan sampai dibilang begini langsung ciut, iya ya, dulu kita udah dibaik-baikin sama dia, kok kita jadi menentang dia. Nah, dibalik-balikin. Makanya Nabi Musa mengatakan, watilka ni'matun tamunnuha alayya, nikmat yang kamu berikan kepada kami, kepada aku. Kamu membawa aku waktu kecil, kemudian kamu merawatku, kemudian kamu memberi makan dan sebagainya. Disebutkan sama dia masalahnya gara-gara apa? An abatta bani Israel. Gara-gara kamu memperbudak Bani Israel, maka ibuku harus menyelamatkan aku lewat. Jadi dibalikan lagi fakta. Ini kan Musa kan semacam mencemooh, ya, semacam mencemooh Firaun, tapi dengan benar ini. Memang itu kenyataan kan? Bahwa Nabi Musa dan adalah salah satu bayi yang dikhawatirkan oleh ibunya. Makanya diselamatkan lewat ilham dari Allah, diselamatkan lewat lewat kali sungai Nil. Itu gara-gara apa? Ente itu Firaun, kalau bahasa kita nih, ini bahasa saya. Ente Firaun itu sudah memperbudak Bani Israel. Dan tidak boleh ada perbudakan. Ya. Perbudakan itu makanya di Islam itu sangat dianjurkan untuk dilepaskan. Ada salah satu instrumen dalam Islam untuk membebaskan budak, yaitu apa? Yaitu zakat, wafir riqab. Wafir riqab itu artinya dalam perbudakan. Orang yang berusaha untuk membebaskan diri itu boleh diberikan zakat dengan pertimbangan pemimpin muslim. Nah, perbudakan itu berlaku di Bani Israel. Dan yang namanya budak itu kayak semacam memelihara hewan lah. Yang penting dia bisa bekerja. Kalau perlu dilakukan hubungan suami istri, kira-kira begitu sama budak. Nah, jadi kembali lagi, argumentasi ataupun pendapat-pendapat dari Firaun itu dibantah oleh Rasulullah Musa, bahwa ini adalah gara-gara kamu memperbudak manusia, gara-gara kamu menyuruh manusia menyembah dirimu sendiri. Itu masalahnya, masalah utamanya. Makanya kadang-kadang kalau kita memandang dunia kita ini, itu pandangan sebenarnya nggak jauh beda dari dua hal. Orang yang menyuruh kepada Allah dan orang yang menyuruh kepada selain Allah. Itu aja. Kadang-kadang orang yang menyuruh kepada Allah nyerempet dikit nih di sini gitu. Semua sistem itu, termasuk tata aturan apapun, termasuk tata aturan politik, tata aturan sosial, tata aturan ekonomi, tata aturan hubungan antar manusia, tata aturan terhadap hewan dan tanaman, itu biasanya cuma dua saja. Tata aturan yang menuju ridho Allah dan tata aturan yang menuju ridho manusia, ridho makhluk. Cuma dua. Walaupun sekarang agak samar, di mana yang menuju ridho Allah dengan ini. Gak bisa kan disebut, apakah Indonesia negeri muslim? Iya, negeri berpenduduk muslim, tapi aturannya berbeda. Ya, sebagian mungkin ada yang sama, tapi tidak semua serta-merta dituangkan di situ. Begitupun mungkin Arab Saudi, sebagian ada juga yang tidak memakai aturan. Saya nggak tahu ya kalau ini. Begitupun Malaysia misalnya, Brunei, ya, atau yang lain. Tidak ada yang tegas-tegas menyatakan bahwa ini negeri dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, negeri dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang jelas-jelas. Dan saat tidak video ini diputar lagi, ada helikopter. Kalau video ini diputar lagi, itu sudah dalam kondisi yang bagus mungkin suatu saat. Karena bisa saja terjadi kondisi itu berubah. Itulah yang terjadi di Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan ditidurkan selama 309 tahun. Beberapa riwayat mengatakan begitu. Ketika dia keluar, dia sudah melihat suasana yang berbeda ratusan tahun. Ya. Apa yang berbeda? Lah, kok orang jadi mengagungkan Isa ini, mengagungkan dia sebagai Rasul? Benar berarti kan? Mengagungkan Isa sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Berarti
pasti benar, bisa saja terjadi suatu saat. Dan yang namanya sejarah kan biasanya berulang ya, terus berulang. Mudah-mudahan lah ini kita kembali lagi kepada dialog antara Musa dengan Firaun. Ini adalah dialog peradaban, dialog antar dua pemikiran. Dan dari dulu dialognya sama, cuma kata-katanya aja berbeda gitu. Antara orang yang menyembah nafsu dan orang yang menyembah Allah. Itu aja dari dulu. Zaman Nabi Lut menyembah nafsu kan, nafsu biologis dia bahkan lebih parah sama laki-laki. Begitu bukan beberapa nabi lain. Ada yang mengurangi takaran dan timbangan, berarti masalah nafsu nih, sama aja itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.